Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini menjadi hal yang mengecewakan dan juga hal yang buruk untuk salah satu bobotoh yang memang mengalami kejadian tidak mengenakan semalam di Stadion Sijalak Harupat, yang menjadi malam tidak terlupakan lah gitu ya, yang ada intimidasi di situ. Dan saya hari ini kita fokuskan ke situ dulu teman-teman, untuk membantu salah satu bobotoh yang memang memerlukan keadilan di sini. Jadi biar terbuka, kita juga nggak ngebela satu pihak, namun ya mengedepankan apa yang menjadi fakta dan data semalam teman-teman. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama ini mengenai hasil pertandingan dulu saja antara Persib Bandung menghadapi Port FC di ACL 2 semalam, yang kita tahu lah hasilnya, kita kalah atau Persib Bandung kalah 0-1 dari Port FC di laga perdana ACL 2, sehingga Persib Bandung sekarang tertahan di posisi ketiga dari 4 tim gitu ya. Yang pertama, Lion City Sailor dari Singapura menang 0-2 dengan Zhejiang FC. Lalu posisi 2 ada Port FC dengan 3 poin juga setelah menang 0-1 dari Persib Bandung. Persib Bandung di posisi ketiga dengan belum pernah menang gitu ya, dengan kekalahan 0-1 semalam. Dan juga Zhejiang FC di posisi 4. Jadi masih ada kesempatan memang, dan kita harus ya lebih berlapang dada gitu dengan hasil semalam. Namun bukan hanya boboto saja, bukan hanya kita, saya pun kecewa, tapi dari tim pelatih Persib juga kecewa teman-teman, apalagi dari Bojan Hodak melihat permainan semalam. Dan ini juga selain membuktikan perkataannya, Bojan Hodak akan menurunkan lapis kedua. Ternyata di akhir pertandingan Bojan Hodak mengatakan bahwa ya Champion League ini atau Asia Champion League ini memang level harus yang tinggi gitu. Level tim yang masuk di ACL ini memang harus sudah tinggi, dan Persib belum mencapai level itu menurut Bojan Hodak. Waduh, ini ya kumaha ya, pelatih aja ngomongnya begitu, apalagi kita bobotoh yang melihat pertandingan semalam gitu ya. Memang ya Port FC juga kita akuin tidak bagus-bagus amat mainnya. Apakah memang faktor lapangan SJH yang kayaknya lebih sedikit tidak maksimal gitu ya, kelihatannya juga agak berat gitu. Nah ini ya apakah faktor lapangan atau faktor lawan juga yang memang bermain biasa, jadi Persib juga biasa-biasa aja mainnya. Tapi ya sayang akhir-akhir menit-menit akhir itu kita kebobolan. Tapi ya menurut Bojan Hodak, level tertinggi itu tim yang main di Liga Asia, tapi ya Persib sepertinya belum bisa capai di level itu. Jadi kalau di level Champion League itu ya yang sedikit membuat kesalahan biasanya tim yang menang. Namun ya Persib Bandung ya dengan beberapa kesalahan maka mereka menghukum kami katanya dengan ya kekalahan lah gitu ya. Jadi intinya Bojan Hodak menyayangkan sekali atas kekalahan tadi malam, dan juga menganggap Persib Bandung harus menaikkan lagi levelnya jika ingin tetap lolos gitu di fase grup ini. Karena kita tahu semua Persib Bandung tidak secara resmi mengumumkan apa sih targetnya di ACL 2 ini. Namun Bojan Hodak pernah mengatakan di awal-awal sebelum pengocokan ACL 2 itu, mengatakan bahwa Persib akan berusaha untuk lolos dari fase grup. Minimal targetnya itu teman-teman, lolos dari fase grup. Jadi ya kita doakan saja. Masih ada beberapa pertandingan, 5 pertandingan lagi yang akan dijalani Persib Bandung baik home maupun away, dan Persib insya Allah masih berkesempatan untuk lolos gitu ya di fase grup ACL 2 ini. Nah ini juga menjadi
menjadi satu yang harus diperbaiki karena statistik semalam Persib jauh tertinggal dari Port FC. Dari penguasaan bola saja ya Port FC 63%, Persib Bandung 37%. Jadi penguasaan bola memang jauh berbeda dan shot on target pun jauh ya teman-teman. Port FC ya jauh dari Persib, lalu juga dari beberapa hal yang lainnya, tapi dari kartu dan dari pelanggaran Persib Bandung unggul gitu dari Port FC. Nah ini ya apakah selama main di Liga 1 ini begitu gitu ya polanya atau kurang jelas polanya. Jadi ya dari ball possession pun di sini ya kita kalah gitu ya. Apalagi semalam disaksikan oleh Sintayong, yang mana Sintayong kan sering memainkan bola pendek, 1-2 sentuhan, bola harus cair terus gitu, nggak boleh lama dipegang oleh seorang pemain. Nah ini mungkin ya lagi melihat apakah Dimas Derajat dan Maklok masih bisa masuk atau tidak gitu ya di skuad tim nasional Indonesia. Tapi ya semalam juga Maklok memang dicadangkan oleh Bojan Hodak, entah memang masih ada cedera atau memang taktik atau memang ya sesuai janji Bojan Hodak akan menurunkan pemain lapis kedua untuk protes halus ke PSSI gitu untuk meringankan sedikit jadwal Persib Bandung. Tapi ya kalau melihat situasinya, Ciro, lalu juga ada Delpino, lalu juga ada semalam Maklok gitu yang dicadang-cadangkan, ini sepertinya memang menurunkan lapis kedua gitu untuk Bojan Hodak. Tapi ya udahlah ya, untuk yang semalam hasilnya memang tidak maksimal. Kita doakan saja di lain kesempatan itu maksimal, dan jangan disangkut pautin juga dengan cocok logi yang mana Persib Bandung selalu ya tidak beruntung jika menggunakan jersey bernuansa emas gitu ya. Terakhir kali menggunakan jersey bernuansa emas di pramusim kemarin di Piala Presiden, yang mana ya Persib gugur di babak grup gitu ya. Jadi ya ini kumaha gitu ya. Ya banyak faktor lah, tapi intinya ya kita balik lagi harus memberikan semangat yang positif teman-teman. Nah ini juga ada hal yang mungkin menjadi hal yang harus kita bantu juga, ketidakadilan buat salah seorang bobotoh yang ditangkap semalam teman-teman, diintimidasi intinya di dalam stadion malah gitu ya oleh manajemen Persib, oleh steward dan juga oleh ya pemain gitu ya, pemain, manajemen dan juga steward. Ini katanya ada intimidasi ke salah seorang bobotoh. Ini sudah real, sudah dicek faktanya, dan memang si korban sendiri yang sudah menceritakan, dan memang ada videonya teman-teman, sehingga bisa semuanya bisa berhubungan gitu ya, garis merahnya ada dan bisa dikonfirmasi. Nah ini langsung ada sedikit kronologinya. Jadi setelah pertandingan kemarin selesai, itu biasa pemain masuk ke ruang ganti dan lain sebagainya. Itu kan ada yang teriak-teriak di bangku VIP itu. Memang bobotoh yang ada yang minta jersey, katanya minta ini, manggil nama pemain dan lain sebagainya. Nah ini ada seorang bobotoh katanya yang namanya kesel. Sebetulnya bukan dia aja, beberapa bobotoh juga memang kesal meneriakan hal-hal yang memang kata-kata kasar lah gitu ya. Biasa aja untuk kata-kata kasar, kalau lagi kalah mah ada aja gitu ya umpatan. Namun lagi sial saja mungkin, jadi kita samarkan namanya dan mukanya. Jadi salah seorang bobotoh ini ya mengeluarkan umpatan yang memang kasar lah gitu ya. Bener main teh tet gitu ya. Jadi kedengeran oleh pemain dan juga oleh manajemen. Akhirnya salah satu manajemen yang katanya tangan kanannya bos Persib sekarang gitu, kita nggak perlu di sensor namanya, teman-teman pasti tahulah, namanya Adi Pratama gitu ya. Nah ini yang katanya nyuruh tangkep gitu ya, tewak gitu, bobotoh itu disuruh ditangkep ke steward. Akhirnya steward bawa orangnya, bobotohnya diseret, katanya dibawa diinterogasi dulu, ya udah disuruh bawa ke lorong pemain. Ternyata di lorong pemain ada hand dan ada Kakang Rudianto katanya yang udah nunggu di lorong pemain itu. Akhirnya dibawa ke locker room pemain Persib. Nah di situ katanya ada intimidasi
tadi kata Hen ini katanya yang sering ngatain Persib butut dan bahasa-bahasa kasar lah gitu. Akhirnya ada katanya di situ pemain lain yang nendang katanya, lalu ada yang narik-narik baju sampai sobek bajunya. Nah, ini juga kita punya fotonya itu yang setelah bajunya ditarik-tarik sobek gitu ya, tapi ya wajahnya katanya minta di blur. Dan ya memang seperti ini juga sudah beredar di beberapa media sosial, tapi belum kita angkat di visualnya gitu. Makanya ya mudah-mudahan di video ini bisa mendapatkan keadilan gitu, karena di kita itu no viral no justice gitu. Kalau tidak viral beritanya ya tidak ada keadilan untuk si korban. Jadi ya mudah-mudahan manajemen Persib bisa sedikit bertanggung jawab lah, setidaknya ya meminta maaf kalau memang ya saling memaafkan sajalah. Jadi tidak sampai harus ada kekerasan. Kalaupun kata-kata umpatan itu kan biasa saja gitu, walaupun memang ya tidak dibenarkan, tapi ya masih sebatas wajar. Umpatan-umpatan itu tidak ada kekerasan kepada pemain, kepada pihak-pihak terkait, hanya ya kata-kata saja. Namun ini disuruh ditangkap lalu ada intimidasi, di situ sudah ada kekerasan gitu ya, apalagi tindakan tidak menyenangkan. Nah, ini kalau si korban lapor ya dapat nih untuk bisa disidangkan gitu untuk manajemen Persib, bahkan pemain Persib yang melakukan intimidasi gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah di beberapa konten teman-teman yang ingin mengangkat kisah ini pun ya ditampilkan yang seadanya, tidak dilebih-lebihkan gitu ya, sehingga ya korban ini mendapat satu perlakuan yang adil juga nantinya dan tidak menjadi sasaran intimidasi di kemudian hari. Katanya ya jadi takutnya jadi trauma untuk Nyetadion ya. Ini juga mengurangi nantinya menjadi bobotoh. Jadi jangan sampai mengurangi semangat terus mendukung Persib Bandung walaupun kecewa ya kita semua kecewa, tapi ya mudah-mudahan lah tidak ada kejadian lagi kayak yang dialami Akang Bobotoh semalam gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Berekeun kawa umuh. Kamu coba lari, main sendiri. Mainan bener goblok. Ya, kumaha ya? Sebagai orang mah gitu.